Yang pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin menurut pendapat beberapa pengamat dan kritikus merupakan salah seorang teoritisi sastra terbaik dalam abad ke-20. Baik jangkauan historis tulisan-tulisannya maupun kondisi politik yang berlangsung saat ia menulis, khususnya pada masa penindasan politik oleh Stalin, membuat Mikhail Bakhtin menjadi seorang filsuf sosial yang cukup terpandang. Mikhail Bakhtin lahir pada bulan November 1895 dan ia belajar tentang sastra klasik dan filologi di Universitas Petrograd pada tahun 1918. Karena alasan-alasan yang lebih banyak bersifat politis, ia menjadi profesor di sekolah guru negeri di daerah terpencil Mordovia pada tahun 1936. Tempat ia mengajar sampai tahun 1961. Namun pada tahun 1940-an ia sempat berhenti mengajar karena ada desas-desus tentang pembersihan politik. Meskipun sikap politiknya cukup low profile, Bakhtin ditangkap pada tahun 1929. Ia dituduh terlibat dalam gerakan bawah tanah bersama Gereja Ortodok Rusia dan diasingkan selama 6 tahun di Kazakhstan. Di sana ia bekerja sebagai seorang pemegang buku. Pada tahun 1960-an, Bakhtin sudah menjadi seorang tokoh pujaan Rusia. Karyanya tentang Dostoyevsky yang dibuat pada tahun 1929 ditemukan kembali, dan buku terbaiknya tentang Rabelais pada awalnya dibuat sebagai tesis doktor pada tahun 1940-an, untuk pertama kali diterbitkan di Uni Soviet pada tahun 1965. Bersama dengan tumbuhnya minat baru dalam karyanya, Bakhtin pada tahun 1970-an mulai mengerjakan sejumlah proyek, salah satunya tentang landasan filosofis dari ilmu-ilmu humaniora yang tidak terselesaikan sampai meninggalnya pada bulan Maret 1975. Lintasan intelektual Bakhtin dan kegiatan tulis-menulisnya sangatlah istimewa. Ia tidak hanya mengerjakan ulang bagian-bagian yang sudah rampung sebagian dan terus menggali dan menjabarkan kembali konsep-konsep yang sudah baku dengan cara berbeda, sehingga arah yang diambilnya lebih berupa spiral daripada suatu garis lurus. Namun selain itu ada kontroversi sehubungan dengan masalah kepengarangan. Sejumlah buku yang diduga ditulisnya tetapi diterbitkan dengan nama-nama beberapa temannya seperti P.N. Polosinov dan P.N. Medvedev. Yang paling terkenal dari semua ini adalah Freudianisme dan Marxisme and the Philosophy of Language oleh Polosinov dan The Formal Method in Literary Studies oleh Medvedev. Dengan mengesampingkan masalah-masalah yang menyangkut asal atau sumber karya-karyanya, para pemikir sependapat bahwa karya-karya Bakhtin bisa dibagi menjadi 3 periode utama. Esai-esai awal tentang etika dan estetika. 2. Buku dan artikel tentang sejarah novel. 3. Esai-esai yang diterbitkan setelah ia meninggal, yang isinya mengulang tema-tema yang telah diulas di periode kedua. Meskipun sekarang ada telaah kritis untuk menunjukkan kedalaman pemikirannya, namun satu hal yang tetap diakui bahwa di luar lingkungan kaum spesialis, Bakhtin paling terkenal di Barat. Pertama, karena pengertiannya tentang karnaval yang diperoleh dari telaahnya tentang Rabelais. Kedua, karena konsep novel dialogis dan poliponik yang muncul dari telah Bakhtin tentang Dostoyevsky, dan akhirnya karena istilah yang dimunculkannya seperti Chronotov
dan diskursus novelistik yang diturunkan dari kumpulan esainya dari teori novel. Dalam telaah Rabelais yang merupakan karyanya yang pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Bakhtin memusatkan dirinya pada masalah karnaval. Ketika hal ini muncul pada masa-masa sebelum dan pertengahan Renaissance, menuliskan karyanya yang terpenting di awal tahun 1530-an. Bagi Bakhtin, Rabelais meneruskan tradisi karnavalnya sambil menambahkan hal-hal baru. Apa sebenarnya karnaval itu? Aspek yang paling penting dari karnaval adalah canda tawa. Meskipun demikian, di dalam suatu karnaval canda tawa tidak bisa disamakan dengan bentuk khususnya yang ada di dalam kesadaran modern. Canda tawa ini tidak hanya bersifat parodi, ironis, dan satiris. Canda tawa yang ada di dalam karnaval tidak memiliki objek. Ia bersifat ambivalen. Kemenduaan merupakan kunci dari struktur karnaval. Seperti yang ditunjukkan oleh Kristeva, logika karnaval bukanlah soal benar dan salah. Logika ilmu dan keseriusan yang kuantitatif dan kausal, melainkan logika kuantitatif kemenduaan, di mana aktor adalah juga penonton. Penghancuran akan membangkitkan kreativitas, dan kematian itu identik dengan kelahiran kembali. Oleh sebab itu, karnaval tidak bersifat pribadi atau secara khusus bersifat oposisi. Seperti yang berlangsung menjelang dan selama masa romantisme, karnaval itu tidak boleh dipahami sebagai suatu peristiwa resmi atau hanya sebagai masa senggang, keterlepasan dari kehidupan normal sehari-hari. Karnaval juga merupakan suatu festival yang memperkuat rezim dalam kehidupan sehari-hari dengan kekuasaan hierarkinya dan memperlebar jurang perbedaan antara kaya dan si miskin. Singkatnya, karnaval bukanlah hasil dari kekuasaan resmi yang selalu bersifat serius, yang memperkuat kekuasaannya berdasarkan prinsip rorty dan sirkus. Akan tetapi, orang-orang adalah karnaval itu sendiri, dan seperti semua yang lain, kekuasaan resmi patuh kepada hukum-hukum dan ritualnya sendiri. Gereja dan juga raja, pada pokoknya karnaval itu tidak selalu bersifat negatif. Karnaval tidak memiliki motif kebermanfaatan. Karnaval itu bersifat ambivalen. Sebagai akibatnya, lebih dari sekedar tontonan untuk dilihat, karnaval justru menjadi suasana kebahagiaan yang dinikmati setiap orang. Segera muncul pertanyaan yang menantang, apakah ada teori tentang karnaval? Sebab sesungguhnya tidak ada kehidupan di luar karnaval. Orang-orang yang ada di dalamnya secara bersamaan menjadi aktor dan sekaligus penonton. Selain itu, sebagai suatu festival, canda tawa dalam karnaval juga terarah pada orang-orang yang tertawa, sehingga orang yang berada di dalamnya selain menjadi subjek juga menjadi objek canda tawa. Canda tawa itu bersifat umum, memiliki landasan filosofis dan merangkul kematian. Tema-tema tentang canda tawa yang aneh, mengerikan, dan juga merangkul kehidupan. Jadi canda tawa karnaval merupakan salah satu bentuk pokok dari kebenaran yang berkaitan dengan dunia. Walaupun begitu, Bakhtin berpendapat bahwa dengan datangnya masa modern, canda tawa direndahkan derajatnya menjadi yang datang dari kelas rendah. Di sisi lain, karnaval itu sendiri memang merangkul semua hal yang rendah, degradasi dan pelecehan terhadap tubuh dan segala fungsinya. Tetapi secara khusus, pembuangan kotoran dan air seni serta persanggamaan merupakan bagian istimewa dan tak terpisahkan dari kemenduaan ini. Dengan demikian, tubuh merupakan bagian dari kemenduaan ini. Ini tidak tertutup dan menyendiri di dalam dunia, tetapi terbuka terhadap dunia. Dengan cara yang sama, kedekatan antara rahim dan liang kubur itu tidak ditekan, tetapi dipuja sebagai reproduksi, dan hal-hal yang rendah secara umum juga dipuji. Menurut Bakhtin, tubuh hanya dapat menjadi sempurna, yaitu menjadi pribadi, dalam masa Renaissance. Tokoh-tokoh karnaval seperti para badut yang berada di perbatasan antara seni dan kehidupan, yang mengalami semacam kegilaan, dan tokoh
topeng yang tidak tersembunyi tetapi menampilkan diri semuanya itu menyinari kemenduaan, semuanya menekap logika Karnapal. Tentang topeng itulah Bakhtin pernah menulis, ia terkait dengan kegembiraan atas perubahan dan reinkarnasi dengan kenisbian yang penuh sukaria, serta kegemaran pada penolakan terhadap keseragaman dan kesamaan. Tentu saja pada abad ke-19 topeng merupakan simbol, khususnya di dalam karya Rousseau, dari segala sesuatu yang palsu dan tidak otentik. Akibatnya topeng ini merupakan topeng kemunafikan. Dengan kemenduaan yang ada pada Karnapal, jelaslah bahwa topeng selalu tampak menghasilkan distorsi. Jelas ia menutupi dan mengubah objeknya. Topeng juga mengecilkan pengertian untuk menjadi identik dengan dirinya sendiri. Ia memberikan penyingkapan dan bermain dengan kontradiksi. Dengan demikian, ia mulai menutupi, menguasai kemenduaan Karnapal. Seperti yang dikatakan Bakhtin, topeng terkait dengan transisi, metamorfosis, terhapusnya perbatasan alami, olok-olokan, dan memajulkan. Di dalamnya terkandung unsur-unsur permainan dalam kehidupan. Bagi Krestepa, topeng menunjukkan hilangnya individualitas dan munculnya asumsi anonimitas, dan berarti asumsi adanya kebergandaan identitas. Oleh sebab itu, topeng selalu bermain dengan sifat simbolik. Untuk melepaskan dari bentuk-bentuk yang kaku dan tetap, topeng adalah tampilan dari gerakan dan perubahan. Ia tidak pernah serius jika tidak kita pahami bahwa penolakan untuk memberikan kekuasaan mutlak pada keseriusan adalah suatu hal yang serius. Akibatnya desakan yang datang dari Karnapal adalah bahwa kita seharusnya memasuki permainan kehidupan dengan bertopeng, yaitu secara mendua, secara kurang beradab, dan dengan semangat penuh canda. Dalam kemenduaannya, Karnapal menitik beratkan perhatian pada manusia sebagai wilayah partisipasinya. Sebagai partisipasi, ia mengelakkan diri dari representasi. Oleh sebab itu, Karnapal menempatkan manusia pada posisi yang paling penting dalam kehidupan. Orang-orang sebagai partisipan dalam Karnapal yang merupakan sebuah bentuk partisipasi atau kepenyertaan menjadi pengejawantahan dari yang universal. Itulah sebabnya yang universal bersifat praktis dan cenderung melepaskan diri dari objektifikasi. Selain itu, sementara canda Karnapal bisa mendapatkan tempat bagi keseriusan, menurut Bakhtin tidak ada satupun perkataan di dalam kitab Perjanjian Lama yang tidak lepas dari tantangan. Keseriusan tidak bisa menemukan tempat bagi canda. Jika kita menyamakan keseriusan dengan pengobjekan, ini berarti semua canda tidak bisa diobjekkan, tidak bisa diteorikan. Logika Karnapal, logika kemenduaan, tidak terbatas pada pembatasan perlawanan ganda yang menentukan batas-batasnya sendiri, tetapi setara dengan kekuatan dari satu rangkaian baik positif maupun negatif. Logika Karnapal terungkap lebih dekat saat kita sadari bahwa sebenarnya setiap aksi bicara tindak bicara itu pada dasarnya bersifat bivalen, baik yang berupa yang satu maupun yang lain. Sehingga keseriusan diskursus akademik itu didasarkan pada penekanan kemenduaan. Dalam telaah Dostoyevsky, Bakhtin berpendapat bahwa karya fiksi penulis Rusia ini memiliki struktur polifonik, struktur yang seperti Karnapal di dalamnya terdapat nuansa lain. Sebagai contoh, di dalam karyanya seperti Brother Karamazov, percakapan orang lain secara lambat laun dan diam-diam memasuki kesadaran dan gaya bicara sang pahlawan. Bagi Bakhtin, diskursus bergaya novelis dan boleh dipahami sebagai bahasa komunikasi yang ditelaah linguistik, tetapi merupakan suatu lingkungan dinamis tempat berlangsungnya pertukaran dialog. Dari sudut linguistik, kata Bakhtin bersifat translinguistik, pepotongan makna, bukannya sesuatu yang tetap atau satu makna tunggal. Sebagai contoh, walaupun parodi, ironi, dan satir adalah contoh-contoh jelas dari kata dalam pengertian Bakhtin, kita harus mengandalkan dimensi translinguistik semiotik untuk bisa ditafsirkannya. Karya Dostoyevsky justru membawa kita ke pandangan yang sama melalui kata-kata dialogis yang memasukkan kata lain di dalam dirinya. Ini adalah sebuah
poliponi dalam pengertian bahwa poliponi juga tidak memiliki titik yang tetap selain kesaling masukan suara. Poliponi bersifat jamak, tidak tunggal di dalamnya, termasuk hal-hal yang dikesampingkan oleh suatu penyajian ulang. Bakhtin membaca Dostoyevsky di dalam semangat karnaval dengan logika gandanya. Oleh sebab itu, kita tidak bisa berlaku adil terhadap karya Dostoyevsky bila kita mereduksinya ke kisah pada struktur epik yang tertutup dan juga yang mendasari naskah yang disebut Bakhtin sebagai sebuah naskah monologis. Menurut pemahaman yang paling sederhana, sebuah naskah monologis memiliki logika yang tunggal, mono, homogen, dan relatif seragam. Hal ini membuatnya sangat mudah untuk masuk. Mudah masuk ke dalam kerangka ideologi, karena aspek pokok dari suatu ideologi adalah pesan yang harus disampaikan, bukan dalam cara pesan itu muncul dan disampaikannya dalam lingkungan kata. Bagi Bakhtin, dalam pengertian ini, karya-karya Tolstoy lebih banyak bersifat monologis. Sebaliknya, di dalam karya Dostoyevsky, Brother Karamazov, kata-kata tidak hanya menciptakan makna, tetapi juga membentuk hubungan kontekstual di antara mereka. Misalnya, puisi Ivan, legenda sang hakim agung, dan pengakuan Smerdyakov. Semua pendekatan Bakhtin lebih mengarahkan perhatian kita pada proses dan cara novel itu dibentuk, mise en scène, dan bukan pada intrik, kisah, pandangan tertentu, ideologi, atau perasaan sang pengarang. Secara sederhana, sang pengarang menjadi mise en scène dari novel itu. Novel poliponik membuat hal ini menjadi lebih eksplisit daripada bentuk-bentuk lainnya. Tetapi dalam setiap genre novelistik terdapat sejumlah bahasa yang bisa digunakan, yang masing-masingnya dimanfaatkan oleh sang pengarang seperti yang dijelaskan oleh Bakhtin. Sang pengarang itu tidak akan ditemukan dalam bahasa memberi narasi, bukan dari bahasa literal normal di mana cerita melawan dirinya sendiri. Akan tetapi pada suatu saat sang pengarang menggunakan bahasa pertama dan pada saat yang lain menggunakan bahasa lain untuk mencegah penyerahan diri secara bulat-bulat ke masing-masing bahasa itu. Ia mempergunakan proses saling memberi secara verbal atau dialog bahasa pada setiap bahasa karyanya agar ia tetap netral dalam hubungannya dengan bahasa, di mana bahasa ini adalah pihak ketiga dalam pertengkaran dua orang. Meskipun secara formal Bakhtin mengambil jarak terhadap strukturalisme dan semiotika, penolakannya dalam meyakini ideologi yang dimaksudkan sang pengarang sebagai sebuah cara menerangkan suatu karya seni membuat ia jauh lebih akrab dengan pendekatan struktural daripada tampak secara sekaligus. Bagi Bakhtin, pengarang adalah sebuah ruang kosong tempat berlangsungnya drama. Atau lebih baik lagi, pengarang adalah dramatisasi itu sendiri. Dalam pengertian ini, Bakhtin menemukan suatu pandangan struktur yang dinamis, tentu saja yang dinamika yang lebih banyak daripada yang berkembang di Rusia dalam masa-masa kejayaan kaum formalisnya. Jelaslah kegemaran Bakhtin menekankan sifat akhir terbuka, sifat tidak selesai dari novel-novel Dostoyevsky, dari banyak tulisannya sendiri, baik yang diterbitkan maupun yang tak terbitkan, bersama dengan keinginannya menunjukkan bahwa bentuk statis tidak pernah bisa dipisahkan dari kandungannya. Kedua-duanya menegaskan bahwa yang ia lakukan adalah sebuah pendekatan struktural yang tidak ingin dibatasi oleh upaya mengistimewakan yang sinkronis daripada yang diakronis. Dengan cara yang sama dalam kritik terhadap pembedaan Saussure antara lang dan parol, Bakhtin menegaskan bahwa Saussure mengabaikan gaya-gaya bicara, dan hal ini memunculkan keraguan kegunaan lang dalam menjelaskan fungsi esensial bahasa. Lebih dari itu, Bakhtin menolak hal yang menurutnya merupakan kecenderungan strukturalis untuk menganalisis teks seolah mereka adalah satuan-satuan yang berdiri sendiri dan maknanya bisa ditentukan secara lepas dari konteks.
Akan tetapi, usaha untuk memahami parol harus mempertimbangkan segala situasi, anggapan, dan waktu saat ujaran itu diutarakan. Maka Bakhtin menekankan tentang perlunya dilakukan kajian tentang kontingensi bahasa, kemungkinan-kemungkinan yang timbul karena adanya bahasa. Keinginan untuk memikirkan kontingensi bahasa membuat Bakhtin mulai memikirkan teorinya tentang teori Kronotov. Seperti yang ditunjukkan oleh istilah ini, baik ruang maupun waktu tidak boleh diabaikan. Dan Bakhtin berusaha menunjukkan cara bagaimana kisah atau sejarah novel mengangkat bentuk-bentuk Kronotov yang berbeda. Diinspirasikan oleh teori relativitas Einstein, Bakhtin mendefinisikan Kronotov sebagai keterkaitan intrinsik hubungan-hubungan ruang dan waktu yang ada di dalam sastra. Kronotop itu adalah hubungan-hubungan ruang dan waktu, hubungan intrinsik di dalam ruang dan waktu. Lebih lanjut, ia menunjukkan adanya variasi Kronotov dalam sejarah novel. Sebagai contoh, novel-novel Romawi Yunani dicirikan oleh adanya waktu petualangan dan yang dialami dengan menempuh segala hambatan, badai, kapal karam, sakit, sebagainya yang menghalangi bertemunya dua orang kekasih. Plot atau alurnya sering dimainkan di dalam beberapa lokasi geografis dan cara hidup serta kebiasaan penduduk setempat sering diuraikan dengan jelas. Di dalam novel idealik yang indah dan penuh kesederhanaan alami, misalnya karya Rousseau, ruang dan waktu tidak terpisah. Dunia idillik dengan segala peristiwanya tidak terpisah dari pojok ruang dunia yang konkret ini, yang menjadi tempat bertemunya para bapak dan kakek, juga tempat kehidupan anak cucu. Oleh sebab itu, dunia idillik yang bersifat cukup diri, homogen, identik dengan dirinya, bisa dikatakan tak pernah mengalami perubahan dan berada di luar waktu. Itu berarti bahwa di dalam novel polifonik dan dialogis, waktu merupakan unsur yang heterogen dan hampir tidak bisa direpresentasikan. Lebih jauh lagi, waktu akan membuat ruang Euclidean menjadi lebih mengalir, sehingga waktu dalam relativitas menjadi analogi yang dimungkinkan keberadaannya. Jelas bahwa Kronotov merupakan suatu mekanisme yang dipakai untuk melakukan klasifikasi berbagai genre novel, seperti juga sebagai cara untuk menyusun sejarah dan teori novel. Selain itu, perlu diingat bahwa berkaitan dengan semua minatnya terhadap rincian, gaya bicara tertentu, dan peristiwa sehari-hari lainnya, Bakhtin adalah pemikir yang menggunakan kanvas seluas-luasnya dalam mengembangkan teori produksi sastra. Sebenarnya penggunaan kategori makro seperti Kronotov dan genre oleh Bakhtin membuat hal yang bersifat unik, tunggal, dan tak terpilah menjadi tidak kelihatan. Beberapa kritikus seperti Bode mengatakan bahwa Bakhtin melakukan generalisasi dengan kedalaman penafsiran yang rinci terhadap berbagai karya yang ditelahnya. Selain itu, dalam uraiannya tentang genre itu seperti percintaan Yunani atau novel idillik, ia memakai pendekatan formal yang sangat mirip dengan strukturalis. Pendekatan ini menekankan individualitas dan kekhasan struktur homogen dari genre, yang berakibat bahwa individualitas membentuknya menjadi tidak kelihatan. Kita bisa bergerak lebih jauh lagi dan mengemukakan bahwa masalah genre itu tidak lebih daripada beresikonya membelokkan karya seni individual menjadi mitos. Ini karena mitos menampilkan struktur yang relatif homogen dan tidak terdiferensiasi, yang membuatnya bisa dikomunikasikan ke penikmat yang luas untuk disesuaikan dengan cara mereka sendiri. Mungkin apabila Bakhtin lebih bersifat strukturalis seperti dalam pengertian aliran Levi-Straussian, dan melihat struktur genre sebagai sejenis tata bahasa yang membentuk prakondisi karya-karya tertentu yang berada di bawah naungannya. Ini tidak akan bisa memberikan kesan kurangnya sikap kaku dalam dirinya. Sikap kaku yang timbul bersamaan dengan
upaya sembarangan untuk meletakkan semua karya dari satu zaman ke dalam klasifikasi yang sama. Demikian mengenai Mikhail Bakhtin. Suatu saat kita akan membahasnya lagi. Beliau adalah seorang sastrawan yang menuliskan tentang heterogenitas waktu, karena dengan terkait teori Kronotov-nya, juga pembahasan mengenai karnaval. Di dalam suatu karnaval, diri kita ini sebagai subjek dan juga sebagai objek canda tawaan. Terima kasih.